Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Karisma Yufatika dari Prodi Manajemen 1D. Di sini saya akan membawakan materi yang bertema Islam dan Ekonomi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Ekonomi dan Islam. Yang pertama-tama akan kita bahas adalah pemberdayaan ekonomi umat. Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kondisi yang diharapkan, yang mana titik beratnya adalah tercapainya kesejahteraan manusia. Aspek ekonomi ini sangat penting. Bahkan dalam usul al-fiqh termasuk dalam 5 aspek yang dilindungi, yang terkenal dengan al-umur al-daruriyah li al-nas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah, yaitu hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Apapun yang bertentangan dengan keadilan dan merubah rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, maka semua itu tidaklah berhubungan dengan syariat Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, program pemberdayaan ekonomi umat sangatlah cocok dengan ajaran Islam, karena tujuan dan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Islam sendiri mempunyai perhatian yang sangat serius tentang keadilan sosial dan ekonomi, karena Islam memandang bahwa martabat kemanusiaan adalah suatu hal yang esensial. Islam juga memberikan kesadaran yang mendalam bagi kita bahwa kemakmuran ekonomi tidak akan kita dapatkan tanpa adanya hubungan sosial yang harmonis. Islam memang mengajarkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam sebuah negara. Bahkan bukan hanya pertumbuhan dan pembangunan di bidang material saja, tapi segi spiritual dan moral menjadi kedudukan yang sangat penting. Dalam Al-Quran dijelaskan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa kekayaan seharusnya tidak menciptakan lingkaran antar orang kaya saja, tetapi kekayaan tersebut juga memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada satupun ajaran yang menganjurkan umatnya untuk menjadi pengemis, pemalas, dan miskin. Justru Islam mengajarkan kita untuk membayar zakat, bukan menerima zakat. Islam mengajarkan umatnya agar bisa memberi, bukan meminta. Ini menunjukkan Islam mengajarkan umatnya berdaya di bidang ekonomi. Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Tetapi Islam memberikan aturan-aturan agar orang yang berusaha berdaya di bidang ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu berimbang, realistis, berkeadilan, tanggung jawab, dan mencukupi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberdayaan ekonomi dalam Islam adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu kepada kita semua. Tidak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dan apa yang saya ucapkan semoga menjadi amal, ibadah, dan doa. Serta apa yang saya ucap, bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terakhir saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.